Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Andi Putra, mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI, akan mempresentasikan proses pembunyian. Baiklah, sebelum masuk ke materi, saya ingin berterima kasih terlebih dahulu terhadap dosen mata kuliah fonologi, yaitu Pak Irwan Siagian, yang telah memberi kesempatan saya untuk mempresentasikan materi tersebut. Baiklah, tanpa panjang lebar lagi kawan-kawan, mari kita masuk ke materi proses pembunyian. Apakah proses pembunyian itu? Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian proses pembunyian. Proses pembunyian adalah cara alat ucap atau alat bicara dalam memproses bunyi bahasa. Dan bunyi bahasa ini dipengaruhi oleh 3 komponen alat ucap. Dan menurut Mansur Muslik, proses pembentukan bunyi bahasa yang dipengaruhi oleh 3 sarana utama, yaitu arus udara, pita suara, dan alat ucap. Ketiga sarana ini juga yang oleh fonetisi dipakai sebagai dasar pengklasifikasikan bunyi. Seperti yang kalian lihat kawan-kawan, di slide ini terdapat 3 komponen alat ucap. Yang pertama adalah komponen subglotal, yang kedua adalah komponen laring, yang ketiga adalah komponen supraglotal. Saya akan menjelaskan di slide selanjutnya tentang masing-masing komponen alat ucap tersebut. Saya akan menjelaskan salah satu komponen alat ucap, yaitu komponen subglotal. Komponen subglotal terdiri dari paru-paru, saluran bronsial, dan saluran pernapasan. Di samping ketiga alat ucap ini, masih ada yang lain, yaitu otot-otot paru-paru dan rongga dada. Secara fisiologis, komponen ini digunakan untuk proses pernapasan. Lalu, dalam hubungannya dengan fonetik, disebut sistem pernapasan subglotis. Fungsi utama komponen subglotis ini adalah memberi arus udara yang merupakan syarat mutlak untuk terjadinya bunyi bahasa. Karena jika tidak ada udara, maka tidak akan menghasilkan bunyi. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang komponen laring. Komponen laring biasa kita sebut tenggorokan, merupakan kotak yang terbentuk dari tulang rawan yang berbentuk lingkaran. Di dalamnya terdapat pita suara. Laring berfungsi mengatur arus udara antara paru-paru, mulut, dan hidung. Pita suara dengan kelenturannya bias membuka dan menutup, sehingga bisa memisahkan dan sekaligus menghubungkan antara udara yang ada di paru-paru dan ada di mulut atau rongga hidung. Jika klep dibuka lebar-lebar, maka udara yang ada pada paru-paru bisa berhubungan dengan yang ada di rongga mulut atau rongga hidung. Bila klep ditutup rapat, maka udara yang ada di paru-paru terpisah dengan yang ada di rongga mulut. Dalam rangka proses bunyi, pada laring inilah terjadinya awal mula bunyi bahasa itu, baik dengan aliran udara agresif maupun aliran udara ingresif. Posisi glotis menentukan bunyi yang diproduksi, apakah bunyi bersuara atau bunyi tak bersuara, atau bunyi glotal. Sehubungan dengan arus udara sebagai sumber pembunyian, biasanya dibedakan ada 3 macam arus udara, yaitu yang pertama adalah arus udara pulmonik, yaitu arus udara yang berasal dari paru-paru. Yang kedua adalah arus udara glotanik, yaitu arus udara yang berasal dari rongga laring. Yang ketiga, arus udara velarik, yaitu arus udara yang berasal dari gerakan-gerakan ke belakang di dalam rongga mulut. Namun yang utama adalah arus udara pulmonik. Komponen supraglotal. Komponen supraglotal adalah alat-alat ucap yang berada di dalam rongga mulut dan rongga hidung, baik yang menjadi artikulator aktif maupun yang menjadi artikulator pasif. Terjadinya bunyi bahasa dalam proses produksi bahasa pada umumnya dimulai dari proses pemompaan udara keluar dari paru-paru melalui pangkal tenggorokan, laring, ke tenggorokannya. Di dalamnya terdapat pita suara
supaya udara itu bisa keluar. Pita suara itu harusnya berada dalam keadaan terbuka. Setelah melalui pita suara, yang merupakan jalan satu-satunya untuk bisa keluar, entah melalui rongga mulut atau rongga hidung, arus udara tadi itu diteruskan keluar ke udara bebas, dan terjadilah bunyi bahasa. Setelah melalui banyak proses pembunyian, akan menghasilkan bunyi bahasa. Bunyi bahasa terdapat macam-macam. Yang pertama adalah bunyi vokal konsonan dan semivokal. Yang kedua adalah bunyi oral dan bunyi nasal. Yang ketiga adalah bunyi bersuara dan bunyi tak bersuara. Yang keempat adalah bunyi keras dan bunyi lunak. Yang kelima adalah bunyi panjang dan bunyi pendek. Yang keenam adalah bunyi tunggal dan bunyi rangkap. Di slide selanjutnya saya akan menjelaskan masing-masing dari macam-macam bunyi bahasa tersebut. Ya, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang bunyi vokal, konsonan, semivokal. Bunyi vokal, konsonan, dan semivokal dibedakan berdasarkan tempat dan cara artikulasinya. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan cara setelah arus udara keluar dari glotis, lalu ujar hanya diubah oleh posisi lidah dan bentuk mulut, misalnya bunyi I. Sedangkan bunyi konsonan terjadi setelah arus ujar melewati pita suara diteruskan ke rongga mulut dengan mendapat hambatan dari artikulator aktif dan artikulator pasif, misalnya bunyi B. Dan semivokal adalah bunyi yang proses pembentukannya mula-mula secara vokal lalu diakhiri dengan konsonan. Karena itu bunyi ini sering juga disebut bunyi hampiran. Bunyi semivokal hanya ada dua, yaitu bunyi W yang termasuk bunyi bilabial dan bunyi Y yang termasuk bunyi laminopalatal. Bunyi oral dan bunyi nasal. Kedua bunyi ini dibedakan berdasarkan keluarnya arus ujar. Bila arus ujar keluar melalui rongga mulut, maka disebut bunyi oral. Bila keluar melalui rongga hidung, disebut bunyi nasal. Bunyi nasal yang ada hanyalah bunyi M yang merupakan nasal bilabial, bunyi N yang merupakan nasal laminoalveolar atau apicodental, bunyi N yang merupakan nasal laminopalatal, dan bunyi N yang merupakan nasal darsovelar. Bunyi bersuara dan bunyi tak bersuara. Kedua bunyi ini dibedakan berdasarkan ada tidaknya getaran pada pita suara sewaktu bunyi itu diproduksi. Bila pita suara turut bergetar pada proses pembunyian itu, maka disebut bunyi bersuara. Bila pita suara tidak bergetar disebut bunyi tak bersuara. Hal ini terjadi karena glotis pada pita suara itu terbuka agak lebar. Bunyi keras dan bunyi lunak. Pembedaan kedua bunyi ini berdasarkan ada tidaknya ketegangan kekuatan arus udara ketika bunyi ini diartikulasikan. Sebuah bunyi disebut keras apabila terjadi karena pernapasan yang kuat dan otot tegang. Apabila karena pernapasan lembut dan atau kendur, itu disebut dengan bunyi lunak. Bunyi panjang dan pendek. Pembedaan kedua bunyi ini didasarkan pada lama dan tidaknya bunyi itu diartikulasikan. Baik bunyi vokal maupun bunyi konsonan dapat dibagi atas panjang dan bunyi pendek. Kasus ini tidak ada dalam bahasa Indonesia, tetapi ada dalam bahasa Latin dan bahasa Arab. Bunyi tunggal dan bunyi rangkap. Pembedaan ini berdasarkan pada hadirnya sebuah bunyi yang tidak sama sebagai satu kesatuan dalam sebuah silabel atau suku kata. Bunyi rangkap vokal disebut diftong, bunyi tunggal vokal disebut monoftong, bunyi rangkap konsonan disebut klaster. Tempat artikulasi kedua konsonan dalam klaster berbeda. Contoh bunyi rangkap vokal disebut bunyi A dan I pada kata lantai dan cerai. Contoh bunyi rangkap konsonan seperti bunyi K dan L pada kata klasik dan kata kritika. Baiklah, mohon maaf jika ada yang kesalahan. Sekian dari saya, Muhammad Andi Putra.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.